Kat wedan ngono. Hah? Kat wedan. Loh. Pakai saja counterpan, guys. Tepat jam 7 malam kami memulai trekking. Pendakian kali ini kami beranggotakan 5 orang. Kita kenalan dulu supaya lebih sayang. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama saya Yuda. Yang pakai carrier hijau namanya Mas Andika. Yang pakai carrier silver namanya Mas Ma'ruf. Yang pakai biru namanya Roy Novan. Sedangkan yang pakai oranye namanya Mas Ja'far. Dari keempat teman saya, yang saya kenal hanya 2, yaitu Roy Novan dan Mas Ma'ruf. Yang lain kenal di PC tadi. Tak terasa malam pun mulai larut. Terdengar suara nyaring jangkrik bernyanyi di kedalaman hutan. Semakin menambah angkernya suasana malam. Karena trek agak lumayan datar, kami pun mempercepat langkah kaki kami. Kami tidak mau menyanyiakan waktu karena kami adalah pekerja. Lusa kami harus kembali bekerja. Jadi, kita berpacu dengan waktu. Banyak teman-teman yang bertanya, apa yang dicari di gunung? Jawabannya adalah ketenangan. Aku bukanlah seorang pecandu ketinggian, tapi aku adalah seorang yang mencari ketenangan. Saat banyak dilanda masalah, gunung itu seperti ibu. Dia adalah tempat pelarian terbaik saat kita sedang membutuhkan semangat baru. Saat mendaki gunung pula, kita jadi tahu sebuah perjalanan mengartikan arti pentingnya kebersamaan. Benar, karena ini adalah alam bebas, bukan komplek yang ada di kota. Jadi, kekompakan dan kebersamaan adalah hal yang utama. Apalagi melakukan perjalanan malam seperti ini. Solidaritas antar tim sangatlah penting. Bang. Kalian pasti tak asing dengan hewan yang satu ini. Ya, suaranya sungguh sangat nyaring sekali. Sampai-sampai memekakan telinga. Terbang bebas. Nafas ini rasanya kayak mau putus. Sulit untuk bernapas. Karena malam hari kita harus berebut oksigen dengan penghuni abadi alam. Karena teorinya semakin berada kita di ketinggian, semakin tipis juga oksigen yang ada.
Remuk. Kayak mburi ya. Sehat. Semburi ya. Yo, nyepat dikit. Iya pemulai. Padahal fisiknya ya bugar loh. Jerep ngangkati barbel. Hah? Di tengah perjalanan menuju pos 1, Pakai saja counterpan. salah satu kelompok dari kami mengalami kram kaki. Kayaknya dia belum pemanasan tadi di base camp. Jangan sepelekan pemanasan, karena hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Pos 1 penanggungan. Via Andi. Sesampainya di pos 1, kami pun beristirahat. Sembari menunggu kaki Roy biar agak mendingan, kami menghela napas panjang. Dinginnya malam itu tak terasa, karena keringat yang terus bercucuran dari badan kami. Sesekali saya menanyakan keadaannya. Piye Roy? Aman ra? Apa? Setelah selesai beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Sekitar 45 menitan kami pun sudah sampai di shelter 2. Kami tidak bisa merekam perjalanan ini karena minimnya cahaya. Aman ya? Dan ditambah lagi, fisik kami yang mulai lelah. Ngangkati barbel. Iso mantul lho ngeko deh suarane gitu. Opo lho? Tengkek buto lho. Tengkek buto. Anu to, sing biru iku to. Manuk tengkek buto lho. Lah iya sing biru iku to. Suarane koyo gareng, ya koyo lemah. Warnane biru iku to. Biru putih. Tong geret lho suarane. Setengah 10. Koyo tong geret tapi koyo ngakak ngeko lho suarane iki. WKWK ya. Sebatang rokok menemani istirahat kami. Setelah selesai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Itu gue sing paranoid. Paranormal apa paranoid? Lek ijat-ijak lho piye? Mas budal iki mau jane. Sae. Awis numpak besok e. Sama halnya dari pos 1 menuju shelter 2. Kami tidak bisa merekod perjalanannya. Musabab, alasannya sama. Karena penerangan yang minim. Ditambah lagi, sekarang tanjakannya mulai ekstrim. Menanjak terus tanpa henti. Gak ono sayuran. Resmi sing senggan. Counterpan. Apalagi di atas pos 2, ada tanjakan idiot. Kayaknya tanjakan ini benar-benar membuat mental kami jadi idiot. Gatri-gatri. Nganjuk. Ternyata pos 2 di jalur ini sangatlah sempit. 2020. Kami pun memutuskan untuk langsung menuju ke shelter 3. Shelter kedua, Kasiman. Rapi adem bare.
Sekitar 100 meter ke kiri dari shelter, terdapat sumber mata airnya. Sumber mata air ini adalah sumber mata air resapan yang sudah dijaring dan didiamkan jadi aman dan bersih untuk dikonsumsi. Sumber mata air ini dinamakan Latar Babi oleh warga sekitar. Iya aman. Aman kan? Iki juga nyurah. Ya iyalah mau banyak tak kayak gini. Sak kok apa saiki? Set toh. Apa bisa nyaran sih? Nek Indomaret ini. Botolmu. Kan sing go marjan. Wah, pakai aku. Kayak di sate rasanya. Pemandangan dari atas ini sungguh luar biasa cantiknya. Gemerlapnya lampu kota seakan menjadi hiasan duniawi. Sesampainya di puncak awang-awang, kami pun langsung mendirikan tenda, lalu memasak nasi, memasak mie dan lain-lain. Setelah itu makan malam, istirahat, untuk menyiapkan energi sampai besok paginya. Mantap. Rasanya enak. Wes gak ya? Wes ndeng. Wes kuning tuh. Kuning iki ya, ora putih lho. Menu hari ini omelet khas Turki sama makanan pokok mie instan. Mantap lur. Kita makan besar. Menunya mie omelet Turki. Pagi disambut matahari yang mulai meninggi. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup burung sedang bernyanyi bersiul merdu sekali. Memang benar kita bangun terlalu siang. Jadi harapan untuk melihat sunrise hilang seketika. Pagi itu kami sarapan roti, ditemani kopi, dan diselimuti kabut tipis. Rasanya nikmat sekali. Kayaknya tidak akan didapatkan di kota, suasana yang seperti ini.
Setelah selesai sarapan dan beberes, sekitar jam 7 kami pun memulai summit. Jam 7. Sampai kok jam 7. Wis, Melihat Arjuna dan Welirang begitu tinggi dan gagah sekali, bagaikan lukisan yang ada di dunia nyata. Perjalanan summit kali ini terasa sangat ringan, karena beban yang ada di pundak sudah ditinggal di bawah semua. Pagi yang kala itu cerah, seketika berubah menjadi putih. Kabut turun begitu cepat. Sedikit bercerita. Dari sebuah artikel yang aku baca, gunung yang disebut dengan Gunung Pawitra ini memiliki ketinggian sekitar 1653 meter di atas permukaan laut. Walaupun tidak terlalu tinggi, konon gunung ini adalah gunung berapi yang berbentuk kerucut, tapi dalam kondisi istirahat. Jadi sewaktu-waktu bisa saja meletus. Tapi semoga tidak benar, karena di depan gunung ini ada Gunung Arjuna dan Welirang, gunung yang aktif. Posisi gunung ini berada di antara dua kabupaten, yaitu Pasuruan dan Mojokerto, dan berjarak kurang lebih 55 km dari arah Surabaya. Penanggungan juga memiliki keunikan sendiri dari sisi sejarahnya. Tak heran, karena jika kalian mendaki via Jolotundo, di sekujur kaki gunung sampai mendekati puncak gunung, banyak situs purbakala yang dibangun pada masa periode Hindu-Buddha. Gunung ini oleh orang Hindu-Buddha pada masa itu dipandang sebagai gunung keramat dan merupakan jelmaan Mahameru. Hal tersebut juga terkait tata letak gunung ini yang unik. Dalam kitab Tentu Pagelaran Saka 1557 atau 1635 Masehi,
Konon para dewa sepakat untuk menyetujui manusia dapat berkembang di Pulau Jawa. Namun, pada masa itu Pulau Jawa masih belum stabil. Lalu, untuk menstabilkan Pulau Jawa, para dewa memindahkan Gunung Mahameru dari Jambu Dwipa yang sekarang mungkin India ke Jawa Dwipa yang sekarang Pulau Jawa. Dalam perjalanan perpindahan tersebut, sebagian Mahameru ada yang rontok berjatuhan. Maka menjelmalah gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Gunung Semeru konon merupakan bagian terbesar dari jatuhnya Mahameru di Pulau Jawa. Sedangkan puncak Mahameru dihempaskan oleh para dewa menjadi Pawitra yang sekarang dikenal sebagai Gunung Penanggungan. Tentunya bagi saya pribadi, ini saya anggap hanyalah dongeng semata. Tapi bagi masyarakat Hindu-Buddha, kemungkinan ini adalah kisah nyata. Jadi saya menghargai perbedaan pendapat itu. Mungkin kurang lebih 1 jam kita sudah berjalan. Akhirnya kita sudah sampai juga di puncak Pawitra, puncak tertinggi Gunung Penanggungan. Di puncak, kami sudah disambut para pendaki yang summit duluan. Tapi sayangnya, kami tidak bisa melihat view bagus karena terhalang kabut tebal. Kabut ini seperti tembok menghalangi pandangan mata. Jadi, pandangan ke bawah semua tertutup kabut dan putih semua. Saat kita berjalan, berarti kita punya tujuan, melangkahkan kaki untuk sebuah impian. Lelah, letih juga bagian dari anugerah Tuhan. Kita bisa menggapai negeri di atas awan, asalkan kita tahu arti sebuah perjalanan. Terima kasih teman untuk waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa mendaki bersama lagi. Setelah bersuah foto dengan background kabut, kami pun turun. Terima kasih Penanggungan. Terima kasih untuk yang keempat kalinya. Semoga tetap lestari alam Penanggungan. Bukan cuma alam Penanggungan, alam di seluruh dunia. Hormat saya, jelajah alam.